Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, setiap manusia itu pasti pernah berpikir seperti ini. Kalau aku bukan siapa-siapa, kalau aku nggak punya gelar, nggak punya jabatan, nggak punya banyak uang, apa aku masih bisa berguna ya untuk orang lain? Aku dulu juga pernah mikir seperti itu. Namun, aku mau membuktikan kepada diriku sendiri bahwa tanpa itu semua, tanpa aku harus punya gelar terlebih dahulu, tanpa aku punya jabatan khusus terlebih dahulu, tanpa aku punya banyak uang terlebih dahulu, aku pasti bisa. Makanya aku mempraktikkan ini di tahun 2020 dan itu jadi awal melejitnya karir aku. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Aku akan cerita di video ini. Kemudian setelah aku berpikir seperti yang aku ceritakan tadi, apakah aku bisa ya meskipun aku bukan siapa-siapa? Lalu aku belajar pelan-pelan, ternyata untuk jadi bermanfaat itu nggak perlu nunggu punya semuanya dulu. Yang paling dibutuhkan itu bukan kekuasaan, bukan status tinggi, tapi niat tulus dan tekad yang kuat. Kita masuk ke cerita aku dulu ya teman-teman, yaitu di waktu COVID-19, tahun 2020. Aku punya inisiatif kecil membuat perpustakaan di desa aku karena di desa aku sama sekali nggak ada perpustakaan dan di sini aku dibantu sama salah satu sahabat aku namanya Agustina. Dia bantu aku untuk menyiapkan perpustakaan kecil yang nantinya bisa bermanfaat untuk seluruh anak-anak yang ada di desa untuk bisa membantu mereka mengerjakan tugas ketika pandemi COVID-19. Dan di waktu itu aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya latar belakang pendidikan, sarjana pendidikan dan lain sebagainya. Dan saat itu pun aku masih merintis tabungan aku, jadi belum punya banyak uang. Aku hanya mengandalkan tabungan aku yang baru mulai tersebut. Dan tim aku hanya sahabat aku ini. Awal-awal banyak orang yang meragukan, emang bisa jalan? Emang siapa sih yang mau baca zaman sekarang loh? Susah loh untuk ngajak anak-anak orang-orang buat baca. Ada yang ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya aku bisa membuktikan, yang pertama membuktikan kepada diriku sendiri bahwa pasti ada kok, pasti bisa kok gitu. Ya udah, itu kami jalanin aja dan gak muluk-muluk. Aku mulai dari rak buku bekas dibikinin sama kakak dan ayah aku. Terus mulai dengan donasi buku dari teman-teman dan itu pun ruangannya, perpustakaannya itu adalah bekas kandang ayam milik bapak aku. Aku minta untuk dirombak dulu sampai benar-benar ruangannya itu bisa digunakan anak-anak atau teman-teman untuk membaca dan beristirahat di situ. Setelah selesai, memang awalnya cuma ada 1-2 anak doang yang datang atau kalau enggak ya bocil-bocil keluarga aku atau keluarganya sahabat aku. Lalu lama-lama banyak yang datang, terus banyak juga yang ngedukung. Dan tentu aja di sini aku tidak pernah membebani anak-anak atau orang-orang yang datang untuk membayar sepeser pun, 1 rupiah pun. Karena memang prinsip aku bikin perpustakaan ini adalah tidak perlu jadi apa-apa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan gratis. Meskipun banyak yang ngusulin tiap pertemuan bayar aja biar kamu gak capek, biar kamu ada pemasukan. Tapi mohon maaf karena niat aku bukan untuk cari uang di perpustakaan ini. Niat aku adalah beramal, makanya gak apa-apa kok. Tapi kadang ketika ada anak yang mau berinfak, ya udah gak apa-apa, taruh aja di kotak infak. Nanti bisa dibelikan buku atau perlengkapan lainnya yang menunjang perpustakaan ini untuk jauh lebih baik. Mungkin perpustakaannya bukan yang besar banget ya, karena namanya masih pojok baca. Meskipun tidak besar, tapi manfaatnya pelan-pelan terasa. Ada anak yang jadi suka baca, terus ada anak yang bisa ngerjain PR di tempat yang nyaman. Ada ibu-ibu yang mampir bawa anaknya. Ada tetangga yang bilang, tempat ini nyaman ya untuk belajar, untuk baca buku. Dan singkat cerita, sampai 2025 ini alhamdulillah perpustakaannya masih berdiri dan telah memberikan banyak manfaat untuk anak-anak di desa. Namanya adalah Pojok Baca Himawari. Aku juga sering menggunakan Pojok Baca Himawari ini berkompetisi di bidang pendidikan di kabupaten aku. Bahkan sampai juga pernah naik ke provinsi.
Maka dari itu, aku share cerita aku ini dan aku bikin tema ini untuk memotivasi teman-teman juga bahwa jadi bermanfaat itu gak harus menunggu kita jadi apa-apa dulu. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Daruqutni. Dan ini jadi motonya Pojok Baca Himawari. Dan dengan moto ini jadi semangat juga untuk teman-teman di sekitar untuk bisa membagikan ilmunya. Bahkan ada juga sahabat aku yang membuka les-lesan. Dia ini benar-benar ingin memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Jadi dia buka les tapi gak mau dibayar karena memang sudah ikhlas dari hatinya. Masya Allah. Semoga jadi ladang pahala ya untuk dia. Amin. Bahkan gak disebut yang paling kaya, gak disebut yang paling pintar, tapi yang paling bermanfaat. Dan itu artinya semua orang punya peluang. Selama kita punya hati yang mau membantu dan niat yang tulus, kita bisa jadi bagian dari kebaikan itu. Dan aku selalu yakin bahwa ketika kita punya niat yang baik, terus kita mau segera merealisasikannya, itu Allah pasti bantu. Akan ada jalan lainnya yang ngebantu kita untuk merealisasikan apa yang jadi niat baik kita itu. Dan kamu gak harus bikin perpustakaan juga sih. Kamu bisa jadi bermanfaat dalam bentuk lain. Misalnya ya, dengerin teman curhat tanpa menghakimi, terus bantu ibu di dapur tanpa diminta, atau kamu jadi relawan di lingkungan sekitar kamu, ngajarin anak kecil di sekitar rumah untuk ngerjain PR atau baca Al-Quran. Kemudian bersihin musola atau masjid walau nggak ada yang lihat. Atau hal kecil lainnya yang menurut kamu bisa kamu lakukan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian teman-teman, kadang dunia terlalu sibuk mengukur siapa kamu. Tapi Allah mengukurnya apa yang kamu beri walau kamu bukan siapa-siapa. Dan aku yakin Allah tidak pernah menyia-nyiakan niat baik itu. Kalau hari ini kamu sedang merasa belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, jangan kecilkan dirimu sendiri. Kamu tetap bisa jadi manfaat, walau mungkin belum terlihat. Karena nilai dirimu lah, bukan dari pangkat atau pengakuan orang, tapi dari seberapa banyak hatimu ingin memberi. Gak perlu jadi cahaya yang paling terang, cukup jadi pelita kecil untuk yang sedang gelap. Gak perlu menunggu besar untuk memberi, karena kebaikan itu selalu indah sekecil apapun. Kita bisa menanamnya dulu kan? Menanam bijinya dulu dari kecil, kemudian kita pupuk, kita sirami, sampai akhirnya manfaat kecil kita itu jadi manfaat besar, yang tentu saja bisa bermanfaat untuk orang lain. Bisa kita berikan manfaatnya untuk orang-orang sekitar. Kebaikan itu selalu indah, sekecil apapun itu, dan ingat, yang memberi gak akan pernah kekurangan. Karena Allah yang Maha Cukup selalu tahu apa yang kamu beri meski diam-diam. Kalau hari ini juga di hati kamu pengen jadi bermanfaat, pengen melakukan hal-hal baik, bukan nanti, bukan kalau udah kaya, tapi sekarang, bisa tuh ditulis dulu apa yang aku lakukan nomor 1 sampai seterusnya. Dengan apa yang kamu punya, kamu pasti bisa, dan Allah pasti suka sama kebaikan kamu, dan semoga ridhonya Allah bisa terus menemani langkah baik kamu, karena kamu sudah punya niat untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Teman-teman, terima kasih banyak udah dengerin cerita aku hari ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.